Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Puspa Dewa Akasi NIM 2018 020846, Fajar Badrul Munis NIM 2017 020837, Muhammad Son Haji NIM 2018 020850 akan sedikit mempresentasikan tentang development atau pengembangan. Yang pertama ada tugas pokok Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau disingkat dengan Pusdiklat, melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk lebih meningkatkan kemampuan pegawai atau karyawan di lingkungan institusi tersebut, dan akhirnya juga membawa dampak terhadap pengembangan organisasi atau instansi yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada fungsi pokok Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Yang pertama, pelatihan pegawai. Pelatihan pegawai adalah pelatihan yang diberikan kepada pegawai yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan program dan teknis fungsional dari program yang bersangkutan. Pelatihan ini bersifat memberikan peningkatan kemampuan terhadap tugas dan masing-masing bidang. Yang selanjutnya ada pendidikan pegawai. Pendidikan pegawai adalah sebuah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan yang bersifat promosi dan dilakukan sebagai bentuk pengembangan karir bagi para pegawai. Oleh sebab itu, yang menjadi fokus atau perhatian dari kegiatan pendidikan pegawai ini adalah pengembangan terhadap kemampuan pegawai secara individual. Yang ketiga ada pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai adalah kegiatan pendidikan atau pelatihan yang diberikan kepada pegawai yang ditunjukkan untuk pengembangan pertumbuhan perubahan departemen atau unit kerja pada departemen yang bersangkutan. Melalui kegiatan ini diharapkan agar para pegawai mampu untuk berkembang secara fleksibel sejalan dengan perkembangan ke masa depan. Yang selanjutnya ada aneka kegiatan pengembangan SDM. Yang pertama ada pelatihan pegawai atau employee training. Yang kedua ada pendidikan pegawai atau employee education. Yang ketiga ada pengembangan pegawai atau employee development. Yang keempat ada pengembangan non pegawai atau non employee development. Yang pertama ada area pelatihan pegawai. Yang kedua ada pendidikan pegawai. Yang ketiga ada pengembangan pegawai. Area 1, 2, 3 merupakan kegiatan pokok untuk mengembangkan sumber daya manusia atau pegawai dalam suatu institusi atau departemen dalam kegiatan untuk mengembangkan organisasi, institusi atau departemen yang bersangkutan. Area yang nomor 4 itu pengembangan non pegawai. Area nomor 4 pada hakikatnya adalah pelaksanaan fungsional sosial dari institusi tersebut. Institusi atau departemen mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota masyarakat yang bukan pegawai dan institusi. Ini ada beberapa gambar yang menunjukkan kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa ketiga area kegiatan pengembangan sumber daya manusia adalah memiliki derajat dan porsi yang sama. Gambar yang kedua menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara spesifik, yaitu pegawai difokuskan pada peningkatan tugas dan pendidikan pegawai. Dalam rangka pengembangan pegawai difokuskan untuk pengembangan organisasi secara keseluruhan. Gambar ketiga menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan sumber daya manusia
dalam sebuah institusi adalah diklat harus berjalan seirama dan secara bersama-sama menunjukkan kepada sebuah tujuan dari institusi. Yang pertama, pelatihan ditunjukkan untuk para pegawai atau karyawan dalam hubungan dengan meningkatkan kemampuan pekerjaan atau job pegawai saat ini. 2. Pendidikan, kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan total dari pegawai di luar kemampuan di bidang pekerjaan atau jabatan yang dipegang saat ini. 3. Pengembangan pegawai, sebagai upaya mempersiapkan pegawai sumber daya manusia agar dapat bergerak dan berperan dalam organisasi sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan suatu organisasi, instansi, dan departemen. Sekian untuk presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kawan saya. Saya Puspa Dewa Kasimi, NIM 2018 02080446. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Langsung saja kepada materi nggih. Kaitannya dengan tenaga pengembangan sumber daya manusia, yaitu administrator. Terdiri dari yang pertama ada perencanaan fasilitas dan biaya. Yang kedua ada supervisi melaksanakan program. Yang ketiga ada pengembangan pegawai, dan yang keempat ada memelihara hubungan masyarakat. Kita masuk kepada tahapan yang pertama. Bisa dilihat, perencanaan fasilitas dan biaya. Administrator pengembangan sumber daya manusia diserahi tugas untuk merencanakan fasilitas, biaya, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya yaitu administrator harus gesit dan kreatif untuk menangkap persoalan-persoalan dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan individu-individu dan organisasi di dalam lingkup kerjanya. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan, harus direncanakan bentuk dan jenis pelatihan yang relevan dengan masing-masing kebutuhan untuk kerja. Yang selanjutnya yaitu administrator melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain, sumber dana, dan sebagainya, yaitu materi yang tentang perencanaan fasilitas dan biaya. Kita masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu supervisi melaksanakan program. Yang pertama ada kegiatan pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus. Kegiatan supervisi ini dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan oleh petugas pengajaran atau learning specialist berjalan secara berhasil guna dan berdaya guna. Yang selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan supervisi adalah penugasan atau penentuan staf, pencatatan, evaluasi, penelitian, dan pengembangan kebijaksanaan. Yang selanjutnya yaitu unit kerja yang menangani supervisi di dalam institusi pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pusat informasi, penelitian, dan pengembangan. Yang selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, yaitu pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai atau staf di dalam institusi pengembangan sumber daya manusia, baik staf di bagian administrasi dan pengelolaan pelatihan maupun staf pengajaran atau instruktur. Administrator yang bertanggung jawab atau personal developer harus memberikan kesempatan bagi semua stafnya untuk mengembangkan dirinya, baik melalui pendidikan lanjut maupun melalui pelatihan jangka pendek. Ini biasanya dalam perusahaan itu karyawannya diwajibkan atau disunahkan untuk berkuliah. Tujuannya apa? Agar mereka semua ketika kinerjanya itu bagus, mereka dapat naik pangkat ke posisi yang mereka inginkan ataupun pekerjaan yang lebih bayarannya lebih bisa dikatakan gajinya lebih besar daripada karyawan yang biasanya, karena mereka
dituntut untuk bisa dan naik pangkat. Selanjutnya yaitu memelihara hubungan masyarakat. Pusdiklat sebagai salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia perlu mempunyai hubungan yang luas dan baik dengan masyarakat, baik masyarakat di dalam lingkungan institusi ataupun departemen yang bersangkutan, maupun masyarakat di luar institusi atau departemen. Yang selanjutnya yaitu Pusdiklat merupakan suatu unit kerja yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas ketenagaan di lingkungan departemennya. Untuk itu perlu komunikasi dan hubungan yang baik dengan program-program yang tenaganya akan dididik dan dilatih. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan masyarakat juga untuk memperoleh masukan dan umpan balik terhadap penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Kita masuk ke dalam tenaga pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada spesialis pengajaran, 1. Instruktur atau pelatih. Yang kedua, pembuat kurikulum pelatihan. Yang ketiga yaitu pengembangan materi dan metode penelitian. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini materi tersebut akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Pak Muhammad Son Haji. Silakan Pak Muhammad Son Haji, monggo dilanjut. Kita lanjut untuk presentasi berikutnya. Kita akan bahas tentang instruktur atau pelatih. Instruktur adalah tenaga profesional dalam keguruannya. Oleh sebab itu, ia harus senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan departemennya. Seorang instruktur harus lebih kreatif agar dapat menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Yang perlu diperhatikan oleh instruktur adalah beberapa poin di bawah ini, yaitu educational change agent, pelajar, metode, multimedia, evaluation. Yang kedua adalah pembuat kurikulum pelatihan. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. Kemudian, peran pembuat kurikulum pelatihan dipengaruhi oleh konsep, filosofi, dan teori psikologi. Yang ketiga, pengembangan materi dan metode pelatihan. Beberapa metode pelatihan dapat digunakan untuk metode pengembangan. Hal ini karena beberapa pegawai adalah manajer dan semua manajer adalah pegawai. Metode pelatihan yang sering digunakan dalam pengajaran pengembangan antara lain simulasi, metode konferensi, studi kasus, dan bermain peran. Berikutnya mengenai tenaga pengembangan SDM. Ada konsultan, ini memiliki peran sebagai narasumber dan fasilitator. Kita akan bahas mengenai narasumber dan fasilitatornya adalah berikut ini. Narasumber memiliki sikap reaktif, yaitu kemampuan menjawab dan mencarikan jalan pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh institusi. Sifat narasumber adalah pasif, yaitu hanya menunggu permasalahan atau pertanyaan yang muncul baru kemudian memberikan solusi. Lalu yang disebut fasilitator, ini memiliki sikap proaktif, yaitu memunculkan permasalahan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai tantangan yang dihadapi oleh institusi. Hal ini dimaksudkan agar institusi tidak bersifat menunggu masalah saja, tetapi mengantisipasi masalah dan pencegahannya. Konsultan sebagai fasilitator harus lebih aktif dan tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mencari pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi institusi, tetapi harus juga menimbulkan dan memunculkan permasalahan dan juga antisipasi dari permasalahannya. Antisipasi dari permasalahan-permasalahan yang akan timbul itu juga disiapkan. Jadi begitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan jika ada yang bertanya bisa ditanyakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.